Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik dari Isfan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, pemilu atau pilpres itu semakin menarik diamati dinamikanya. Yang terakhir adalah ketika Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Ganjar itu berjalan di pematang sawah di Kebumen yang kemudian menimbulkan banyak tafsir dan spekulasi. Nah, salah satunya adalah spekulasi bahwa hampir semua meyakini itu memang didesain oleh Pak Jokowi dalam rangka mengendorse kedua tokoh ini. Ya, walaupun belakangan Pak Jokowi itu berusaha membantah bahwa itu desain, tapi seluruh dunia pasti meyakini bahwa itu memang by design dan bukan kebetulan, bukan seperti yang disampaikan Pak Jokowi bahwa itu adalah kebetulan. Jadi menurut Pak Jokowi dia menolak untuk mendesain perjodohan Prabowo dan Ganjar untuk pilpres mendatang gitu. Tetapi spekulasi dan tafsir sudah terlanjur beredar. Jadi bantahan dari Pak Jokowi ini saya kira ya banyak kalangan ya tidak mempercayai lah gitu bantahan itu, bahwa itu seolah-olah dibuat secara kebetulan saja. Nah, kata Pak Jokowi ya itu memang kebetulan panen raya Gubernur Jawa Tengah yang menjadi lokasi tempat panen raya itu ya Kebumen itu ya itu pasti dihadirkan. Kemudian kebetulan katanya Pak Prabowo juga ada acara di Magelang, jadi ya sekalian gitu. Tapi bantahan seperti ini, seperti saya tegaskan tadi, itu cenderung dianggap oleh publik itu ya lip service lah gitu. Jadi masyarakat tetap sebagian besar meyakini bahwa memang ada upaya dari Pak Jokowi untuk mengendorse kedua figur itu. Bisa dua-duanya di-endorse sebagai capres, bisa juga dua-duanya itu untuk pencairan suasana supaya kalau dipaksakan dikawinkan itu bisa terjadi. Tetapi ya desain ini kan sebenarnya sebagai konsekuensi dari capres koalisi perubahan. Jadi desain ini dilakukan untuk menghadapi seorang capres dari koalisi perubahan, yaitu Anies Rashid Baswedan. Nah, alih-alih desain ini berjalan mulus, ternyata malah makin ruwet gitu. Kecuali memang Pak Jokowi dengan tim di belakangnya memang menghendaki keruwetan ini. Maksudnya keruwetan itu untuk mengacak pikiran orang dan mengacaukan dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi. Jadi sekalian, jangan-jangan mungkin ada juga pikiran yang menganggap bahwa Pak Jokowi itu hanya testing the water untuk mengaduk-ngaduk asumsi-asumsi orang gitu. Tapi kita lihat reaksinya ya. Reaksinya itu memang ada narasi ya. Ada narasi yang sepertinya diupayakan untuk memperkuat desain pasangan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Nah, dari mana kita melihat bahwa ini ada narasi yang sedang dipersiapkan, ada skenario memang yang dipersiapkan bahwa untuk menghadapi Anies, jalan satu-satunya adalah memasangkan kedua figur ini. Ya, jadi mereka diharapkan tidak jalan dan maju sendiri-sendiri. Ya, instead of maju sendiri-sendiri, lebih baik dipasangkan. Nah, itu narasi itu dibangun dengan dasar asumsi bahwa karena Prabowo punya potensial pemilih yang cukup lumayan, Ganjar juga cukup lumayan. Kalau mereka maju dua-duanya, dikhawatirkan kalah dua-duanya oleh Anies Rashid Baswedan. Kenapa dari sejak awal nggak dipasangkan aja dua-duanya gitu, supaya potensi menang satu putarannya itu lebih besar gitu. Kira-kira mungkin ada juga orang
yang menduga-duga dan menganalisa seperti itu. Maka tak heran ya beberapa lembaga survei itu juga dalam tanda petik mendorong ke arah itu, analisanya itu. Kita lihat misalkan Litbang Kompas ya kan. Litbang Kompas itu judulnya aja survei Litbang Kompas, Ganjar Prabowo kuasai suara sebagian pemilih jika duet pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, sepintas kita lihat ya survei Litbang Kompas pada periode Januari-Februari memetakan jika Ganjar Prabowo berpasangan, keduanya mampu menguasai sebagian pemilih. Gitu. Sebagian ini angkanya menurut hasil jajak pendapat Januari 2023 itu potensi elektabilitas Ganjar mencapai 25-37%. Ya, nah, walaupun ada embel-embel, namun angka itu belum mutlak gitu. Nah, kalau misalkan angka Ganjar dengan Prabowo digabung, maka jika menggunakan data-data pemilih yang ke Ganjar dan Prabowo itu digabung, maka potensinya itu adalah 43,4 sampai 62,6% gitu. Jadi ya menang satu putaran lah itu kalau digabungkan, kira-kira gitu kan. Narasi yang ingin dibuat atau diumumkan kepada publik. Memang terkesan besar kata Kompas nih. Namun perlu diingat bahwa besaran dukungan itu masih sangat mungkin berubah lantaran tidak semua yang tertarik pada Ganjar Prabowo merupakan pemilih loyal gitu. Nah, itu kemungkinannya gitu. Jadi kalau Kompas ini salah satu yang didorong itu Ganjar Prabowo gitu. Nah, untuk diketahui, nah itu tulis Kompas nih, wacana duet Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo menguat setelah keduanya dipertemukan dalam tanda petik oleh Presiden Joko Widodo dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis, gitu kan. Wah, wacana ini seolah disambut hangat oleh Gerindra. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan partainya berpeluang mendukung Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang, asalkan kata dia dalam kontestasi itu Ganjar dipasangkan sebagai cawapres Prabowo. Nah, gitu ya. Nah, ini dari Kompas. Kita lihat ya para pengamat. Ya, para pengamat kita lihat bahwa SMRC ini juga menyampaikan dukungan ya, seolah-olah tuh analisanya tuh dukungan. Jadi ini di berita1.com ya. Di berita1.com itu SMRC duet Ganjar Prabowo bakal saling memperkuat. Potensi menang sangat besar. Ini disampaikan oleh siapa? Oleh Direktur Eksekutif Saipul Mujani Research and Consulting atau SMRC, Sirajuddin Abbas, menilai potensi kemenangan duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sangat besar. Pasalnya duet Ganjar Prabowo saling memperkuat. Jika bisa bergabung, Ganjar Pranowo akan menjadi pasangan bagus, akan saling memperkuat secara elektoral. Peluang kemenangan pasangan ini sangat besar, ujar Abbas pada berita1.com Jumat 10 bulan Maret gitu. Apalagi kata Abbas, jika duet Ganjar Prabowo bisa mengamankan dukungan dari koalisi partai-partai berbasis nasionalis dan Islam, menurut dia Prabowo juga bisa mengisi salah satu sektor kelemahan Ganjar, khususnya di sektor kebijakan luar negeri dan pertahanan keamanan.
Sementara Ganjar lebih kuat dan memiliki basis lebih luas dibandingkan Prabowo. Jadi saling memperkuat. Nah, itu kata Sirajuddin Abbas, ya kan? Nah, terus kata siapa lagi nih? Kata SMRC juga di tempo.co, peluang Ganjar dan Prabowo berduet di Pilpres 2024. SMRC paling potensial menang, katanya gitu kan. Nah, ini siapa yang bilang? Ini pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, Sayyidiman Ahmad. Nah, figurnya beda lagi nih dari SMRC, mengatakan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berpeluang diduetkan pada Pilpres 2024. Ia menyebut jika keduanya berduet, maka memiliki peluang menang paling tinggi. Ya, tadi bahasanya Pak Mas Sirajuddin peluang besar, ini peluang paling tinggi. Ia peluangnya terbuka duet Ganjar Prabowo kalau misalnya lawannya Anies Baswedan, koalisi pemerintahan melawan oposisi. Saidiman memperkirakan peluang terbuka untuk Ganjar dan Prabowo dipasangkan sebagai capres dan cawapres. Alasannya keduanya sama-sama tokoh yang populer dan mendapat dukungan dari publik. Hal itu disampaikan Saidiman menanggapi aksi foto bersama Presiden Joko Widodo, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, gitu ya. Jadi responnya tuh seperti itu. Tetapi ya, dukungan itu kemudian menjadi ruwet. Kenapa? Karena ada reaksi balik. Reaksi balik ini juga dari partai yang notabene itu amat sangat berpengaruh terhadap rencana pasangan yang dipaksakan ini, ya. Reaksi pertama tentu saja dari PDIP. Kita akan lihat reaksi pertama yang kita lihat itu adalah dari PDIP. PDIP itu kenapa sampai sekarang PDIP kan belum memutuskan apakah dia mencalonkan capresnya itu siapa? Karena di internal sendiri berkembang ya bahwa sebaiknya mencalonkan Mbak Puan Maharani, ya kan? Tapi kubu yang lain ya, unsur-unsur di PDIP itu diam-diam juga bergerilya untuk agar supaya Ibu Ketum Mbak Megawati itu mencalonkan Ganjar dari PDIP. Nah, kata Hasto, ya kan, Hasto udah jelas. Hasto respon Hasim soal duit Prabowo Ganjar _2 ya di detik.com, yang penting capresnya dari PDIP itu dia udah kunci itu. Jadi bukan, mungkin maksudnya Hasto tuh ya jangan-jangan Mas Hasto ini pendukungnya Ganjar ya kan. Dia maunya kalaupun berpasangan ya kader PDIP-nya capres, Pak Prabowo-nya cawapres gitu. Kalau penawaran kerjasama itu ya harus diputuskan oleh Ibu Megawati kan gitu. Tapi ia memberi sinyal kalaupun berpasangan berkoalisi dengan PDIP ya capresnya harus kader dari PDIP gitu. Kader PDIP yang menguat itu ya kalau nggak Mbak Puan ya Ganjar Pranowo gitu. Kira-kira itu respon dari Mas Hasto. Jadi agak ruwet ini kan. Jadi kawin paksa antara Prabowo dan Ganjar itu ternyata menimbulkan keruwetan tersendiri gitu. Nah, reaksi yang paling keras justru dari siapa? Dari Caimin. Caimin ini sedari awal sudah menandatangani kontrak kesepakatan koalisi ya dengan apa? Dengan Gerindra ya, Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR ya kan. Kalau KIR di zaman SMA itu karya ilmiah remaja ya kan. Nah, kalau di sini Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya antara Gerindra dan PKB. Nah, dia kontan mengatakan di detik.com, Caimin soal wacana duet Prabowo Ganjar _2 berarti koalisi bubar. Ya, apa mungkin maksudnya itu ya ini kan koalisi antara Gerindra dengan PKB, kok tiba-tiba ada orang nyelonong memasangkan
eh, capres dari Gerindra itu Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Terus saya dianggap apa? Kira-kira begitu kan? Ya kalau itu dipaksakan, ya mendingan koalisinya bubar aja gitu. Ini jadi Caimin ini memang politisi yang luar biasa licin dan lugas ya kan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin merespon munculnya wacana duet Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Caimin mengatakan, koalisi PKB dan Gerindra berarti bubar jika duet itu benar terjadi. Ya, dalam tanda petik dipaksakan. Ya berarti koalisinya bubar dong, kata Caimin saat menjawab pertanyaan soal munculnya wacana duet Prabowo Ganjar di kantor DPP PKB di Senen, Jakarta Pusat gitu. Jadi apakah memang ini serius ya? Kalau itu terjadi Caimin keluar dari koalisi dan bubar, atau memang itu bluffing move-nya Caimin supaya bargainingnya lebih tinggi gitu. Jadi daya tawarnya supaya jauh lebih tinggi, digas dulu gitu, kira-kira begitu. Dia kemudian bicara soal koalisi antara Gerindra dan PKB. Caimin menegaskan koalisi yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu solid hingga sini saat ini. Namanya Kirkan Kebangkitan dari PKB, Indonesia Raya dari Gerindra. Koalisi itu dua partai sampai hari ini solid, tidak ada bahkan usulan pasangan baru alternatif belum muncul dalam rapat kita dengan Gerindra. Caimin mengatakan PKB dan Gerindra juga belum menentukan pasangan capres dan cawapres. Dia mengatakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya masih memantau perkembangan paslon dari koalisi lainnya. Pegang kepala yang buat skenario kawin paksa Prabowo Ganjar kan. Tapi lagi-lagi kadang-kadang kan statement politisi ini itu bersayap gitu. Apakah memang statement itu memang lahir apa adanya seperti itu, atau sekedar ancaman dalam tanda petik, ataukah sedang bluffing, ataukah sedang meminta bargaining power lebih tinggi, atau apa. Yang pasti tak mudah dan ruwet memaksakan kawin paksa pasangan Prabowo Ganjar. Nah, keruwetan ini tentu saja ya dilakukan karena ngeri-ngeri sedap menghadapi Anies Rashid Baswedan yang sudah anteng dengan koalisi perubahan 3 partai itu, walaupun cawapresnya belum. Kita tunggu saja dinamika berikutnya bagaimana. Jadi sampai pendaftaran itu memang kita masih menduga-duga dan diaduk-aduk pikiran kita. Kira-kira pasangan yang akan tanding di Pilpres mendatang itu apa saja. Sabar, tahan nafas, dan ikuti terus perkembangannya di Nur Iswan Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.